Tahukah Anda konten majalah Delina Tolu edisi 203 Juni 2024? Silakan simak berikut ini. Majalah Delina Tolu edisi 203 Juni 2024 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni Batak, event internasional, nasional, kunker, peresmian, olahraga, pelantikan, sejarah, pariwisata, budaya, rohani, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Delina Tolu, mengatakan untuk edisi bulan Juni 2024, pihaknya menyajikan berita penyanyi merupakan putri komponis Batak, event olahraga internasional, nasional, kunker, peresmian, pelantikan, pengangkatan, sejarah, pariwisata, kesehatan, budaya, rohani, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Ita Sitompul, putri komponis lagu Batak Esdis, Sidik Sitompul, pemilik suara mezzo sopran dan mampu mengenakan lagu. Dia selalu menggaungkan karya sang legenda komponis Batak Esdis yang menyandang motto dalam bahasa Yunani, Ars longa vita brevis. Hidup itu singkat, seni itu abadi, dalam berbagai kegiatan agar abadi sepanjang zaman. Dia membangun monumen Sing Sing So di desa Sigopulon, Pahae Julu. Laporan khusus. Trail of the King 2024, lari lintas alam berstandar internasional, berlangsung sukses di Danau Toba, Kabupaten Samosir, dengan diikuti 701 pelari dari 12 negara. Event ini memberi dampak positif untuk pengembangan pariwisata Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. Peserta disuguhi pemandangan indah dari ikon legendaris Batak, yaitu Gunung Pusuk Buit. Pariwisata Danau Toba akan mencuri perhatian dunia. Nasional. Dr. Hasanuddin, penjabat Gubernur Sumatera Utara, berdiskusi dengan Menpan RB membahas penguatan reformasi birokrasi. Salah satu yang perlu dibenahi dalam birokrasi di lingkungan Pemprov Sumatera Utara adalah cara berpikir dan bertindak saat memberi pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ASN fokus menjalankan tugas dan mencapai target yang telah ditentukan. Olahraga. Dr. Hasanuddin, penjabat Gubernur Sumatera Utara, semarakan wisata olahraga dengan melepas 425 pelari nasional dan internasional di Bukit Lawang Orangutan Trail 2024 Kabupaten Langkat. Pemprov Sumatera Utara terus memberikan support untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat. Kunker. Inspektur Jenderal Polisi Agung Setia, Kapolda Sumatera Utara, melakukan kunker ke Samosir yang disambut Bupati dan Wakil Bupati. Kunker ini untuk memastikan bahwa Polres Samosir telah menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum dalam menjaga Kaptipmas dengan seluruh stakeholder. Selain itu bertatap muka dengan Forkopimda Kabupaten Samosir. Peresmian. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP meresmikan gedung diagnostik center yang dipadu dengan pesta syukuran gedung Rusunawa berisi 43 kamar diperuntukkan bagi karyawan dan staf di Rumah Sakit Umum HKBP Baligi. Fasilitas bisa top, dokter bisa top, tetapi kalau hati tidak ramah, semua akan sia-sia. Jadi kepada semua petugas, mari terus tingkatkan pelayanan. Pelantikan. Bobi Nasution, Wali Kota Medan, melantik Topan Obaja Putra Ginting, penjabat Sekretaris Daerah Medan, dengan menekankan dapat menciptakan lingkungan internal dan eksternal pemerintah Kota Medan yang kondusif. Jangan ada egoisme individual dan sektoral. Semua harus bersama bekerja dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Medan. Pengangkatan.
Sutarto, anggota DPRD Sumatera Utara, resmi menjadi Ketua DPRD Sumatera Utara pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024, menggantikan Baskami Ginting yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dia perlu dukungan dari semua pihak agar DPRD Sumatera Utara semakin baik dan maju. Ini menjadi harapan baru dan optimisme untuk bisa memajukan Sumatera Utara. Budaya. Dewan Pengurus Nasional Kermahudatara, Ketua Umum Dr. HP Panggabian SHMS, membuat petisi budaya konstitusi kepada Presiden Republik Indonesia terpilih. Makna budaya konstitusi adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang menegaskan pemerintah mengakui dan melindungi hak kesatuan masyarakat hukum adat suku-suku, memiliki dan mengelola hak ulayat desa dan ulayat hutan desa. Pelantikan Dr. Dimposmas Siombing Sos MAP, penjabat Bupati Tapanuli Utara, mengatakan siap melaksanakan arahan penjabat Gubernur Sumatera Utara untuk menjalankan roda pemerintahan, menjaga Kamtibmas, dan melanjutkan pembangunan setelah dilantik menjadi penjabat Bupati Tapanuli Utara. Dia juga tetap berkomitmen menyelenggarakan pilkada dengan mengutamakan netralitas ASN. Pariwisata. Pandiko Timotius Gultom ST, Bupati Samosir, mengatakan kehadiran kapal motor penumpang Julaga Tamba 01 merupakan opsi meningkatkan konektivitas keluar masuk dan menambah banyak pilihan bagi masyarakat dan wisatawan. Kapal motor penumpang ini akan melayani penyeberangan dari Simanindo Tigaras yang dapat mengangkut 16 hingga 20 kendaraan roda 4. Sejarah. Doli Pasaribu SPT MM, Bupati Tapanuli Selatan, Monumen Juang Benteng Huraba, simbol perjuangan dan bukti sejarah di Tapanuli Selatan. Monumen ini sebagai salah satu bukti sejarah para pahlawan di dalam melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Monumen ini lambang dari semangat perjuangan, patriotisme, dan pantang menyerah masyarakat bersama Polri. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan "Apa relevansi kenaikan Yesus Kristus ke surga pada masa kini?" Peristiwa yang menyedihkan, membuat dada sesak, harus disesali, bukan diperingati. Namun secara teologis dan dari sudut pandang penghayatan iman, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu penting sekali, menentukan sekali, relevan. Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Kita Bersaudara Bro, bagian kedua. Aku dan Rahman tertawa terbahak. Suasana lebih mencair sedikit. Kami jeda beberapa menit sambil mengunyah kacang garing. Setelah gurauan kami terasa cukup untuk mencairkan suasana, kami pun kembali ke pokok pembicaraan. Pesan etos. Mr. Spirit Sau Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos. Bigger, higher, better. 6 tips paling dahsyat dalam mempengaruhi audiens. Hakikat komunikasi membangun persekutuan dan membangkitkan semangat. Jika ada berkomunikasi tetapi membuat yang mendengar demotivasi, ada 2 yang khilaf, yaitu karakter pembicara lemah dan pemilihan diksi keliru. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten majalah Dalian Natolu edisi 203 Juni 2024. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435.
Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.